Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wina Herawati. Di sini saya akan membahas tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis sekarang berbeda pada tahun sebelum 1990 yang hanya memakai sistem layanan pos dan sistem telepon dengan suara ataupun fax. Sedangkan pada zaman sekarang kita sudah bisa menggunakan komputer, email, internet, telepon seluler, ataupun komputer yang terintegrasi. Ada pelatihan jaringan dan telekomunikasi, di mana perusahaan di masa lalu hanya menggunakan dua jaringan, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon hanya menangani komunikasi suara, sedangkan pada jaringan komputer hanya menangani lalu lintas data. Jaringan komputer telah diperluas untuk mencakup telepon internet dan layanan video terbatas. Pada jaringan komputer di sini ada beberapa komponen-komponen jaringan yang memang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah klien, yang kedua adalah server, yang ketiga adalah switch, yang keempat adalah router, dan yang terakhir adalah media akses. Kemudian ada pula yang dimaksud dengan jaringan komunikasi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Sedangkan untuk sinyal digital di sini yaitu bentuk gelombang pindah diskrit, di mana bukan bentuk gelombang kontinu. Nah, di sini sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dan dua keadaan diskrit, baik itu dalam satu bit ataupun bit 0. Ada pula jenis-jenis jaringan pada komputer yang memang harus kita ketahui. Yang pertama adalah local area network, yang kedua adalah metropolitan area network, yang ketiga adalah wide area network, yang keempat adalah wireless local area network, dan yang terakhir adalah personal area network. Ada pula yang dimaksud dengan media transmisi di sini yaitu untuk mengirimkan data ataupun informasi dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya ke tempat satu tujuan. Ada pula yang dimaksud dengan internet. Nah, teman-teman di sini pasti tahu kan apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar satu media elektronik dengan media elektronik lainnya yang cepat dan tepat. Pada sebaran dan arsitektur internet di sini hanya didasarkan pada paket protokol jaringan TCP ataupun IP. Kemudian ada pula yang dimaksud dengan domain name system, di mana di sini ada beberapa contoh yang sering digunakan. Yang pertama yaitu .com atau komersial, organisasi atau bisnis. Yang kedua yaitu .edu ataupun lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu .gov ataupun badan pemerintahan. Yang keempat .mil yaitu Amerika Serikat Militer. Yang kelima .net yaitu jaringan komputer. Yang keenam yaitu .org yaitu organisasi nirbala dan yayasan. Kemudian ada .biz yaitu perusahaan bisnis, dan yang terakhir adalah .info yaitu penyedia informasi. Adapun yang disebut dengan istilah global. Nah, istilah global di sini ada beberapa yang memang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu email, yang kedua jaringan pribadi virtual atau VPN, yang ketiga yaitu server web, yang keempat yaitu web, yang kelima yaitu web 2.0, dan yang terakhir yaitu web 3.0. Adapun yang dimaksud dengan revolusi nirkabel. Nah, komunikasi nirkabel di sini membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, ataupun dengan pemasok, ataupun dengan karyawan, sehingga kita bisa memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Pada revolusi nirkabel di sini ada pula pembahasan tentang sistem seluler. Nah, sistem seluler di sini yaitu operator nirkabel yang sekarang membawa ataupun menawarkan jaringan seluler yang lebih kuat seperti 4G. Kemudian, jaringan komputer wireless dan akses internet. Di sini berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat genggam nirkabel lainnya, dan juga telepon seluler. Kemudian ada istilah yang dinamakan dengan Bluetooth. Teman-teman tahu kan apa itu Bluetooth? Nah, Bluetooth di sini adalah spesifikasi industri yang digunakan pada kawasan pribadi ataupun personal area network yang digunakan tanpa memakai kabel. Terakhir, yaitu
yaitu jaringan sensor nirkabel ataupun WSN yang disebut dengan jaringan perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang disematkan ke lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak poin di atas ruang-ruangan yang disebut. Perangkat ini memiliki sensor penyimpanan, pemrosesan, dan frekuensi radio terintegrasi dan antena. Mereka terhubung ke jaringan yang saling terkait yang mengarahkan data yang mereka dapatkan ke komputer untuk dianalisis. Sekian itu saja pembahasan dari saya. Semoga ilmu ini